Selamat pagi, Bapak dan Ibu penguji yang saya hormati, serta rekan-rekan yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Dari Puspitasari, Major Corporate Communication, Batch 22, LSPR, Communication and Business Institute Postgraduate Program. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mini non-tesis saya yang berjudul Analisis Komparatif Manajemen Krisis oleh Platform Crowdfunding Kitabisa, di mana nantinya output dari mini non-tesis ini akan menjadi jurnal publikasi ilmiah yang diharapkan bermanfaat untuk para praktisi corporate communication ataupun para akademisi. Adapun latar belakang penelitian saya terdiri dari 3 hal ini, di mana latar belakang penelitian ini didukung oleh adanya dinamika tren filantropi di Indonesia, dan selanjutnya minat masyarakat terhadap kegiatan filantropi yang masih tinggi, dan di mana masyarakat melihat kepercayaan sebagai nilai utama dalam kegiatan filantropi. Lebih lanjutnya, saya akan menjabarkan data-data yang mendukung latar belakang penelitian ini. Dimulai dari tren filantropi di Indonesia sendiri. Sebelumnya Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling dermawan di dunia selama 7 tahun berturut-turut. Data ini berdasarkan laporan World Giving Index yang dilakukan oleh Charities Aid Foundation. Indikator penilaiannya mencakup persentase menolong orang yang tidak dikenal, kegiatan sukarelawan, dan persentase rutin berdonasi. Selanjutnya, seperti yang saya bagikan di awal, bahwa terdapat dinamika dalam kegiatan filantropi di Indonesia, di mana tahun ini peringkat Indonesia turun ke 21 dari 101 negara, berdasarkan format penilaian World Giving Report yang terbaru. Menariknya, meskipun peringkat kedermawanan masyarakat Indonesia menurun, rata-rata donasi masyarakat Indonesia masih mencapai 1,55% dari pendapatan per kapita. Angka ini melampaui rata-rata global 1,04%, serta lebih tinggi dibanding Malaysia, Singapura, dan Thailand. Temuan ini mengindikasikan bahwa semangat kedermawanan masyarakat Indonesia memang masih sangat kuat, tetapi mengalami dinamika baru dalam cara dan saluran mereka memberi. Masyarakat kini cenderung memilih cara berdonasi yang lebih praktis dan transparan, salah satunya melalui platform digital crowdfunding. Namun, dalam ekosistem filantropi digital, kepercayaan publik menjadi elemen paling krusial yang menentukan keberlanjutan partisipasi. Mengutip Hamid Abidin, peneliti dari Pusat Penelitian dan Advokasi Kepentingan Publik atau PIRAK, tingkat kepercayaan publik menjadi pondasi budaya kedermawanan Indonesia. Kepercayaan tidak hanya mendorong masyarakat untuk berdonasi secara finansial, tetapi juga menumbuhkan partisipasi sosial dan advokasi yang memperkuat sektor filantropi. Hamid juga menambahkan bahwa lembaga amal dan platform digital memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kegiatan filantropi di Indonesia. Sehingga dalam konteks ini, platform crowdfunding berperan sebagai enabler atau memfasilitasi masyarakat untuk menyalurkan donasi dengan lebih mudah, cepat, dan transparan. Salah satu platform terbesar di Indonesia adalah Kitabisa, di mana platform ini yang saya kemudian jadikan objek penelitian, yang sejak berdiri pada tahun 2013 telah menjadi pionir dalam filantropi digital. Hingga 2025, kita bisa mencatat lebih dari 10 juta pengguna, sekitar 2,5 juta transaksi donasi, dan penyaluran dana yang melebihi 500 miliar. Dominasi ini menunjukkan bahwa kita bisa memegang peran strategis dalam menjaga kepercayaan publik terhadap ekosistem filantropi digital. Namun tentunya posisi tersebut membawa tantangan reputasi yang besar. Di era digital, setiap isu kecil yang viral dapat dengan cepat berubah menjadi krisis reputasi, terutama ketika berkaitan dengan transparansi pengelolaan dana. Oleh karena itu, manajemen krisis menjadi aspek vital dalam menjaga keberlanjutan platform crowdfunding, seperti yang ditegaskan oleh Kriantono. Kecepatan, kejujuran, empati, dan keterlibatan publik adalah prinsip utama dalam mengelola krisis di ruang digital. Berdasarkan wawancara peneliti dengan 2 narasumber utama dari Kitabisa, dalam hal ini Tari Pratiwi sebagai Head of Operation dan Farah Divana sebagai PR Manager Kitabisa, keduanya menyebutkan bahwa dalam 3 tahun terakhir, tingkat resiko krisis reputasi pada platform masih tinggi. Salah satu kasus yang mereka anggap paling riskan terhadap reputasi platform Kitabisa adalah kasus Singgih yang terjadi pada awal tahun 2024.
Kasus ini bermula dari praktik cyberbegging, yakni penggalangan dana secara daring tanpa melakukan verifikasi resmi, biasanya melalui unggahan pribadi di media sosial yang memancing simpati publik, di mana awalnya kasus ini disebarluaskan oleh akun Twitter @Zulfik. Tinggi diceritakan menggalang dana untuk pengobatan keluarganya, sebagian menggunakan platform Kitabisa dan sebagian lagi di ruang media sosial. Namun kemudian muncul dugaan penyalahgunaan dana yang memicu kemarahan netizen dan sorotan media nasional. Meskipun dalam hal ini Kitabisa bukan inisiator langsung, publik tetap menuntut klarifikasi dari platform, menunjukkan bahwa ekspektasi publik terhadap tanggung jawab platform sangat tinggi. Sebagai pembanding, di akhir 2023, Kitabisa juga menghadapi isu viral lain dari akun Deddy Huang di platform Twitter, yang menuduh adanya ketidaksesuaian penyaluran dana. Opini terhadap Kitabisa pun saat itu mulai bermunculan. Untuk memahami bagaimana Kitabisa mengelola isu dan krisis komunikasi dalam dua kasus yang dihadapi tersebut, yaitu kasus Singgih pada tahun 2024 dan kasus yang diviralkan oleh akun Deddy Huang di tahun 2023, penelitian ini menggunakan kerangka Situational Crisis Communication Theory atau SCCT yang dikembangkan oleh Timothy Combs. SCCT sendiri merupakan salah satu teori yang paling berpengaruh dalam studi manajemen krisis dan komunikasi organisasi. Teori ini menyatakan bahwa setiap krisis memunculkan atribusi tanggung jawab dari publik terhadap organisasi, dan tingkat tanggung jawab tersebut menentukan strategi komunikasi yang paling tepat untuk memitigasi dampak reputasi. Sudah ada beberapa studi ilmiah yang mengangkat mengenai Kitabisa, crowdfunding, dan manajemen krisis. Namun belum ada yang secara spesifik menganalisis manajemen krisis oleh platform Kitabisa dengan menggunakan metode analisis komparatif studi kasus dan SCCT sebagai kerangka teorinya. Berangkat dari temuan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana perbandingan penerapan prinsip Situational Crisis Communication Theory atau SCCT tercemin dalam strategi penanganan dua kasus krisis yang dilakukan oleh tim Kitabisa. Adapun tinjauan pustaka yang dijadikan referensi dalam penelitian ini ialah 19 jurnal akademik yang membahas crowdfunding, Kitabisa, dan manajemen krisis yang menggunakan kerangka teori SCCT. Konsep teori utama dalam penelitian ini ialah Situational Crisis Communication Theory yang dikembangkan oleh Combs, di mana elemen inti dari SCCT adalah crisis responsibility, yaitu tingkat tanggung jawab yang diasumsikan publik terhadap organisasi dalam suatu krisis. Semakin besar organisasi dianggap bertanggung jawab atas terjadinya krisis, semakin berat pula dampaknya terhadap reputasi. Adapun dimensi dalam SCCT ialah tipe krisis menunjukkan sumber dan sifat awal krisis yang menentukan posisi tanggung jawab organisasi di mata publik. Lalu, teori ini juga membahas strategi komunikasi krisis atau crisis response strategy, di mana menentukan cara organisasi merespon krisis sesuai dengan tingkat tanggung jawab yang diasumsikan publik. Combs membagi strategi utama menjadi 4 kelompok besar, yaitu ada denial strategy, diminishment strategy, rebuilding strategy, dan yang terakhir adalah bolstering strategy. Dan yang terakhir, atribusi stakeholder dan ancaman reputasi, atau stakeholder attribution and reputational threat. Dari teori tersebut, kemudian dikembangkan oleh peneliti menjadi kerangka penelitian berikut. Yang pertama ada kasus krisis reputasi, di mana dalam penelitian ini, peneliti mengangkat 2 studi kasus untuk kemudian dibandingkan. Untuk ditemukan pola manajemen krisisnya berdasarkan 3 dimensi yang terdapat pada SCCT, yaitu adalah tipe krisis, atribusi tanggung jawab stakeholder dan ancaman reputasi, serta yang terakhir adalah strategi respon komunikasi krisis. Sehingga dari situ peneliti akan melihat pola manajemen krisisnya dan bagaimana implikasinya terhadap organisasi. Dalam hal ini adalah platform crowdfunding Kitabisa. Untuk metodologi penelitian yang dilakukan dari paradigma penelitian, peneliti menggunakan konstruktivisme interpretatif, lalu metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif, serta teknik pengumpulan data, terdiri dari studi dokumentasi, observasi online, dan wawancara semi-terstruktur. Untuk sumber data yang digunakan dari data primer,
peneliti akan melakukan wawancara semi terstruktur dan mendalam dengan PR Manager dan Head of Operation di Kitabisa. Untuk data sekunder, peneliti akan menggunakan media daring, media sosial, dokumen publik, dan literatur ilmiah. Untuk teknik analisis data, peneliti akan menggunakan triangulasi data serta analisis komparatif tematik. Fokus penelitian dalam non-tesis ini dimulai dari objek penelitian atau kasus yang diangkat ialah 2 kasus. Yang pertama, kasus penyalahgunaan dana oleh Singgi Sahara pada tahun 2024 dan kasus donasi yang disebarluaskan oleh @Deddy Huang di tahun 2023. Kemudian dari objek penelitian ini akan dianalisa berdasarkan dimensi SCCT, yaitu adalah tipe krisis, strategi respon komunikasi krisis, dan atribusi stakeholder dan ancaman reputasi, di mana masing-masing evidensi yang akan diambil per dimensinya adalah sebagai berikut. Berikut adalah hasil dan pembahasan pada penelitian ini. Mengingat penelitian ini menggunakan analisis komparatif tematik, sehingga dalam bagian hasil dan pembahasan, peneliti akan menguraikan perbandingan kedua studi kasus ini berdasarkan dimensi SCCT. Dan yang pertama adalah analisis komparatif tipe krisis pada kasus Kitabisa, di mana pada analisis ini, peneliti akan membandingkan kedua kasus berdasarkan sumber awal isu, kecepatan eskalasi, bentuk amplifikasi, ekspektasi publik, dan indikator peringatan dini. Selanjutnya, peneliti akan menguraikan dan membandingkan kedua studi kasus ini berdasarkan atribusi tanggung jawab stakeholder dan ancaman reputasi pada kasus Kitabisa, di mana indikatornya ada tingkat atribusi publik, sumber legitimasi isu, ekspektasi publik, sentimen publik, dan ancaman reputasi. Di bagian ini juga peneliti akan menguraikan lebih lanjut bagaimana proses penggalangan dana di Kitabisa. Hal ini ditujukan untuk melihat bagaimana cakupan tanggung jawab Kitabisa sebagai platform dalam menindaklanjuti kedua galang dana yang dijadikan studi kasus dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah analisis komparatif strategi respon komunikasi krisis pada kasus Kitabisa. Ini adalah bagian dari hasil penelitian selanjutnya yang akan dijabarkan. Kedua kasus yang diangkat dalam penelitian ini akan dibandingkan berdasarkan tipe respon SCCT, lalu tindakan korektifnya, kecepatan respon, kanal komunikasi yang digunakan, gaya dan nada komunikasi, strategi reputasi, dan hasil respon itu sendiri. Simpulannya, penelitian ini menganalisis penanganan krisis Kitabisa melalui 2 studi kasus, yaitu adalah kasus Singgi Sahara yang terjadi pada 2024 dan kasus penggalangan dana yang diviralkan oleh @Deddy Huang pada tahun 2023 dengan menggunakan kerangka Situational Crisis Communication Theory. Kedua kasus ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam strategi komunikasi meskipun sama-sama menekankan kecepatan, transparansi, dan tindakan korektif. Lalu adanya peran sumber isu digital, di mana isu yang bermula dari media sosial cenderung menyebar lebih cepat dan menuntut respon instan. Sementara isu yang diliput media arus utama menuntut strategi edukasi publik yang lebih dalam sebagai tindak lanjut manajemen krisis. Lalu adanya penyesuaian strategi berdasarkan atribusi publik. Ditemukan juga adanya pemanfaatan multi-kanal atau multi-channel communication. Kita bisa mengombinasikan komunikasi tertutup, verifikasi internal dan lapangan, dan juga komunikasi publik melalui akun resmi, media massa, dan kolaborasi dengan pihak ketiga yang kredibel. Lalu juga ditemukan kecepatan dan keterbukaan sebagai faktor penentu. Respon dalam waktu kurang dari 24 jam terbukti mampu meredam eskalasi isu dan mempertahankan kepercayaan publik, terutama dalam krisis yang bersumber dari media sosial. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan, yaitu adanya penguatan sistem deteksi dini atau early warning system. Yang kedua adalah diversifikasi strategi komunikasi krisis, di mana respon krisis perlu disesuaikan tidak hanya dengan atribusi publik, tetapi juga dengan segmentasi audiens. Selanjutnya adalah peningkatan kredibilitas pihak ketiga,
di mana pemanfaatan third party endorsement terbukti efektif dalam meredam isu. Yang keempat adalah peningkatan kapasitas internal, atau dalam hal ini adalah crisis management team. Dan yang terakhir adalah penguatan aspek trust jangka panjang. Sekian presentasi mini non-tesis saya. Saya akhiri presentasi dengan satu kutipan, yaitu adalah crowdfunding thrives on trust. Without trust, generosity has no platform. Pada akhirnya, penelitian ini ingin menegaskan bahwa dalam ekosistem crowdfunding, strategi komunikasi yang transparan adalah bentuk kepercayaan yang dikapitalisasi menjadi legitimasi sosial. Besar harapan saya, penelitian ini dapat diterima dengan baik dan segala masukan maupun kritik yang konstruktif dari Bapak dan Ibu penguji dapat menjadi bahan yang berharga untuk menyempurnakan penelitian saya ke depannya. Sekian dan terima kasih.